Kali ini saya ingin coba memberikan informasi tentang bagaimana metode saya dalam melakukan pengosongan ruang atau mengurangi ruang penyimpanan saya ketika sesak. Nah, di tutorial kali ini saya menggunakan HP iPhone 11. Mungkin bisa disesuaikan dengan HP iPhone masing-masing para sahabat. Yang pertama mungkin kita coba masuk di pengaturan dulu, kemudian di umum. Ini untuk mengecek daripada kapasitas ruang kita dan jumlah ruang yang telah digunakan. Kemudian di penyimpanan iPhone. Nah, di handphone saya, di iPhone saya dari 64 GB ya. Di sini kelihatan 64 GB. Saya sudah menggunakan sekitar 57,3 GB ruang. Nah, sehingga masih tersisa beberapa gigabyte saja. Nah, ketika kita gulir ke bawah, maka yang paling tertinggi adalah foto, yaitu 17,47 GB. Nah, ini yang paling tertinggi, cukup fantastis juga. Kemudian Telegram 7,8 GB, kemudian PUBG Mobile itu 7,17 GB, kemudian WhatsApp 3,9, kemudian seterusnya. Saya kira yang sangat besar. Nah, metode yang sering digunakan, kita kembali dulu di umum ya. Jadi banyak informasi atau metode yang sudah sering disampaikan oleh kawan-kawan kita di media sosial atau di YouTube. Nah, tapi saya punya metode atau cara yang berbeda yang mungkin ini bisa menjadi informasi atau solusi yang baru buat teman-teman para pengguna iPhone dalam melakukan pengosongan ruang. Nah, biasanya kalau sahabat-sahabat kita yang sebelumnya sering memberikan informasi atau memberikan pengetahuan tentang dalam pengosongan ruang, dalam hal misalkan ketika kita lihat di log panggilan, misalkan ini memang ketika kita lihat di log panggilan, maka log panggilan ini pada dasarnya sangat memakan ruang penyimpanan kita. Ini yang memang kadang juga dilupakan oleh sahabat-sahabat, sehingga kadang tidak dilakukan penghapusan secara berkala terhadap log panggilan kita. Nah, pertama mungkin kita coba bersihkan dulu ini. Nanti yang terakhir metode yang sering saya gunakan yang paling tepat. Nah, keluar. Kemudian selanjutnya di pesan. Nah, pesan ini memang ini juga sangat memakan daripada ruang penyimpanan kita. Nah, memang ketika ini kita tidak lakukan penghapusan secara berkala juga, maka ini sangat berpengaruh terhadap ruang penyimpanan kita. Nah, kalau begitu kita lakukan penghapusan. Silakan ditandai semua. Ya, ditandai semua dulu. Begini ya. Tinggal dilihat saja mana-mana pesan yang mungkin dianggap penting untuk tidak dihapus. Nah, mungkin sampai di sini saja dulu. Silakan dicek, silakan dicoba teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya kita coba lagi buka di foto. Di foto ini juga memang sangat memakan ruang. Kemudian lihat di album. Setelah dari album kita guling ke bawah, kemudian foto yang baru dihapus. Ini memang sangat memakan ruang, sehingga saya di penyimpanan saya tadi memang sangat besar penggunaan daripada album ini. Nah, memang ini metode yang sering digunakan, hapus semua. Nah, ini untuk mengurangi, sebenarnya di baru dihapus tadi ini memang
ini dia akan terhapus secara otomatis setelah 30 hari. Tapi ketika ruang penyimpanan kita sudah sesak, maka bisa kita menghapusnya secara permanen. Nah, selanjutnya setelah dari foto ini, yang sering disampaikan adalah mengecek di mana, di Safari. Nah, memang di Safari juga ini sangat memakan daripada ruang penyimpanan kita di iPhone kita. Nah, kemudian bersihkan di riwayat dan data, kita bersihkan. Nah, ini secara otomatis log pencarian atau mungkin riwayat-riwayat lainnya yang kita searching di Google itu secara otomatis akan hilang dari ruang penyimpanan, karena itu menjadi sampah di penyimpanan kita. Nah, yang paling terakhir yang sering disampaikan oleh teman-teman kita adalah, misalkan seperti saya tadi di pengaturan di umum penyimpanan iPhone, yang paling besar penggunaan setelah foto itu adalah Telegram. Ini lihat, ruang penyimpanan saya sudah berkurang, memang sudah 51,8 GB dari 57 sebelumnya. Nah, setelah dicek bahwa Telegram ini adalah merupakan salah satu aplikasi yang sangat besar menggunakan ruang di penyimpanan iPhone kita, biasanya diarahkan untuk menghapus aplikasi sehingga semua data dan dokumen yang tersimpan di dalamnya itu bisa terhapus, atau yang terekam mungkin bisa terhapus. Ini ada keterangan ketika kita klik keluarkan app, maka jika Telegram dikeluarkan, aplikasi akan dihapus, tapi semua dokumen dan datanya akan disimpan. Nah, atau misalkan hapus aplikasi, jika Telegram dihapus, semua dokumen dan datanya juga akan ikut terhapus. Tindakan ini tidak dapat diurungkan. Nah, kalaupun memang pada dasarnya aplikasi ini bisa kita download ulang, tetapi ini juga akan menggunakan daripada paket data kita, karena dalam download juga ini memerlukan paket data, kecuali yang menggunakan WiFi ya. Nah, misalkan kayak game juga ini sangat besar ya, 5,5 GB. Nah, tetapi yang terpenting sebenarnya adalah sebelumnya kita coba dulu menghapus Telegram ya. Ini untuk menguji. Ini tadi ada 52 GB ruang yang digunakan. Kita hapus Telegram. Nah, ini keluarkan, kita cek ya, mungkin sebentar bisa kita download ulang. Nah, ternyata mengeluarkan ini tidak mengurangi daripada dokumen, ternyata harus dihapus kawan-kawan ya. Kita coba menghapus kalau begitu. Tunggu beberapa saat ya. Sementara melakukan penghapusan. Nah, ini sudah dihapus, sisa 46,3 GB. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang paling bagus sebenarnya, yang sering saya gunakan, karena semua HP iPhone kita menggunakan iCloud. Ini yang sering disampaikan juga oleh teman-teman kita, misalkan di foto, kemudian kita buka di pengaturan, kemudian masuk di foto mana, foto. Ini kebanyakan aplikasi ya, makanya saya agak bingung tadi ketika membuka beberapa aplikasi. Kita cari foto dulu, foto mana foto. Nah, ini biasanya adalah kita tidak mengaitkan penyimpanan gambar kita terhadap iCloud. Nah, biasanya ini
akan mengarahkan kita apakah Anda ingin mengunduh salinan foto iCloud ke iPhone ini. Nah, ini mungkin akan berisiko juga. Nah, yang paling yang sering saya gunakan adalah melakukan pencadangan di Google Foto. Nah, ini contohnya begini, saya melakukan pencadangan di Google Foto ini sehingga semua foto dan video saya itu aman, dan saya lakukan penghapusan terhadap foto-foto dan video yang sudah saya rekam atau kaitkan di Google Foto saya. Mungkin saya tidak akan menghapus foto yang tersimpan di HP saya. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga bisa menjadi informasi dan pengetahuan baru. Terima kasih.